Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana R dari kelas 3E Program Studi Budidaya Tanaman Hortikultura, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Baiklah, dalam video saya kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang PowerPoint yang telah saya buat yang berjudul Manajemen Produksi dan Manajemen Pemasaran. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Agribisnis. Bagian A, konsep dan ruang lingkup manajemen produksi agribisnis. Manajemen agribisnis adalah suatu aktivitas pada industri pertanian atau agroindustri yang di dalamnya menerapkan prinsip ilmu manajemen. Prinsip ilmu manajemen yang diberlakukan mencakup fungsi perencanaan, pengarahan, pengendalian, penyusunan, serta memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada demi mencapai suatu tujuan, yakni menghasilkan produk yang menguntungkan bagi pemiliknya. Ada 4 indikator penting dalam menentukan keberhasilan agribisnis. Yang pertama, para petani memiliki kesejahteraan yang meningkat. Yang kedua, kesempatan kerja yang meningkat. Yang ketiga, ketahanan pangan yang meningkat. Dan yang keempat, layanan pada petani yang meningkat. Kemudian bagian B, perencanaan sistem produksi. Perencanaan sistem produksi merupakan suatu upaya penyusunan program, baik program yang sifatnya umum maupun spesifik, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu usaha produksi yang baru memerlukan perencanaan yang bersifat umum. Bagian C, pengendalian produksi. Dalam mengendalikan operasi produksi agribisnis, manajer harus memprediksi tren atau kecenderungan yang berkembang dalam masyarakat. Sesuatu yang akan menjadi tren di kalangan masyarakat akan membuka peluang penjualan, pemesanan pembelian yang selaras dengan tren serta persediaan yang dimiliki. Digunakan untuk memastikan bahwa jumlahnya tidak terlalu besar, yang berarti pemborosan biaya pemilikan, atau terlalu kecil yang dapat menyebabkan hilangnya peluang penjualan. Bagian D yaitu sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi termasuk dalam kerangka kerja sistem informasi manajemen atau biasa disingkat dengan SIM. Sistem informasi produksi lebih menekankan kepada proses produksi yang terjadi dalam sebuah lantai produksi, mulai dari input bahan mentah hingga output barang jadi, dengan mempertimbangkan semua proses yang terjadi. Adapun subsistem input yang mengumpulkan data dan informasi dari dalam perusahaan dan lingkungannya. Yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi, mengumpulkan data intern. Yang kedua, subsistem industrial atau IE, merupakan analisis sistem yang terlatih khusus. Bagian E yaitu pelaksanaan produksi agribisnis. Pelaksanaan produksi agribisnis dilakukan oleh perencanaan input-input dan sarana produksi, mencakup kegiatan mengidentifikasi input-input dan sarana produksi yang dibutuhkan, baik dari segi jenis, jumlah, mutu, maupun spesifikasinya. Secara umum, input-input dalam agribisnis adalah bibit, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja, dan modal. Bagian F yaitu pengawasan dan pengendalian produksi agribisnis. Pengawasan meliputi yang pertama, waktu pengawasan, yang kedua, objek pengawasan, yang ketiga, subjek pengawasan, yang keempat, cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, yang kelima, fungsi evaluasi atau evaluation. Kemudian pengendalian produksi dan persediaan sangat berkaitan erat. Manajer produksi agribisnis berupaya untuk selalu menghitung persediaannya secara akurat sehingga dapat mengingatkan departemen pembelian apabila mereka membutuhkan persediaan yang lebih banyak. Kemudian selanjutnya manajemen pemasaran. Bagian A, konsep dan ruang lingkup manajemen. Pemasaran agribisnis secara sederhana diartikan sebagai proses penyaluran barang dari produsen sampai ke konsumen. Selanjutnya menurut W. David Downey dan Stephen P. Erickson dalam buku Manajemen Agribisnis bahwa pemasaran adalah proses yang mengakibatkan aliran produk melalui sistem dari produsen ke konsumen. Kemudian bagian B, manajemen perencanaan. Manajemen perencanaan pemasaran bersangkut paut dengan pengelolaan keseluruhan proses ini. Keberhasilan secara dini dalam agribisnis biasanya dapat dicapai karena agribisnis tersebut mampu mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Karena pelanggan terus berubah, maka program pemasaran juga harus selalu diubah sesuai kondisinya. Bagian C yaitu teknik penjualan produk agribisnis. Teknik penjualan produk agribisnis dapat dilakukan dengan pemasaran atau tata niaga disebut dengan marketing.
dapat diketahui melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan ekonomi dan manajerial. Pendekatan ekonomi merupakan pendekatan keseluruhan pemasaran atau pendekatan makro dari petani atau aliran komoditi setelah di tingkat usaha tani sampai komoditi atau produk diterima langsung ke konsumsi oleh konsumen akhir. Baiklah, jadi itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai manajemen agribisnis dan manajemen pemasaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.